Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, hari ini kita kembali berjumpa dalam membahas materi matematika, khususnya fungsi kuadrat. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ialah definisi dan bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua, grafik fungsi kuadrat, yang ketiga, jenis fungsi kuadrat lain, yang keempat, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, yang kelima, menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir, kita tutup dengan pembahasan soal dan pembahasan. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ialah definisi. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, perlu saya ingatkan kembali adik-adik, jadi materi persamaan kuadrat ini sudah kita bahas dalam video yang kemarin. Dalam video itu kita mendapatkan bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat ini ialah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dalam fungsi kuadrat ini bentuk umumnya kurang lebih sama ya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau dapat ditulis menjadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b adalah koefisien, jadi a ini tidak boleh sama dengan 0, c merupakan konstanta, x adalah variabel bebas, dan y adalah variabel terikat. Artinya adik-adik, nilai y ini tergantung pada nilai x, sedangkan nilai x ini tergantung pada area yang ditentukan. Nah, adik-adik, untuk mencari nilai y, maka kita perlu memasukkan atau mensubstitusi nilai x ke dalam persamaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, sumbu x ini adalah disebut domain, sedangkan sumbu y disebut kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat itu berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, interval min 2 sampai 4. Jadi, dalam menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga didapat nilai y-nya. Maksudnya seperti ini. Jadi, dalam tabel ini tertera nilai x dan y yang nilai x-nya ini dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 itu diperoleh dari nilai interval yang ditentukan dalam soal. Sedangkan nilai keseluruhan nilai y itu diperoleh dari mensubstitusi atau memasukkan masing-masing nilai x ke dalam persamaan. Nah, selanjutnya adik-adik, langkah kedua yaitu pasangan nilai x, y tersebut menjadi koordinat dari titik yang dilewati suatu grafik. Jadi di sini telah kita lihat dalam tabel di atas bahwa terdapat beberapa pasangan nilai x, y seperti min 2,5, min 1,0 dan seterusnya sampai 4,5. Itu pasangan nilai x, y itu kita nyatakan ke dalam koordinat kartesius, sehingga memperoleh gambar grafik seperti ini, yang dalam gambar ini terlihat bahwa grafik dari fungsi kuadrat tersebut berbentuk seperti parabola. Jadi dia seperti huruf U ya, grafiknya menghadap ke atas. Nah, selanjutnya adik-adik, jenis fungsi kuadrat lain ini terbagi atas 3. Yang pertama, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Selanjutnya yang kedua, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah c. Dan yang ketiga ialah grafik fungsi y sama dengan a dikali x dikurang xp kuadrat ditambah yp. Jadi dari ketiga jenis fungsi ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama,
grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Grafik ini terbentuk jika fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki nilai B dan C sama dengan 0. Maksudnya seperti ini ya adik-adik, jadi A itu AX kuadrat ditambah 0 kali X ditambah 0 itu menghasilkan AX kuadrat, jadi nilai B dan C-nya itu adalah 0. Kemudian grafik ini memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncaknya itu Y sama dengan 0. Kita masuk ke dalam contohnya, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat, intervalnya min 3 sampai 3. Jadi sama seperti pembahasan soal sebelumnya. Jadi interval ini kita masukkan ke dalam tabel koordinatnya, kita peroleh nilai x dan y-nya, di mana nilai x ini merupakan interval min 3 sampai 3, sedangkan keseluruhan nilai y itu hasil substitusi dari masing-masing nilai x ke dalam persamaan 2x kuadrat. Sehingga kita peroleh grafiknya seperti ini. Jadi nilai-nilai dalam grafik ini didapatkan dari pasangan nilai x, y dalam tabel koordinat yang di atas. Nah, dalam grafik ini dapat kita lihat bahwa titik puncaknya itu berada di Y sama dengan 0. Jadi dia paling bawah. Selanjutnya garis simetris itu X sama dengan 0. Ini yang tegak lurus ke atas. Nah, adik-adik, selanjutnya yang kedua ialah grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Grafik ini terbentuk jika fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki nilai B sama dengan 0. Jadi sama dengan pembahasan yang nomor 1 tadi, bahwa nilai B itu sama dengan 0 sehingga diperoleh nilai Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Nah, grafik ini adik-adik memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncaknya itu sama dengan nilai C-nya, atau Y puncak itu sama dengan nilai C. Contohnya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2, interval min 3 sampai 3. Jadi kita masukkan ke dalam tabel koordinat, memperoleh hasil x dan y-nya. Jadi saya kira adik-adik sudah paham asal-usul dari masing-masing nilai x dan y dalam tabel ini. Selanjutnya nilai tersebut, pasangan nilai tersebut kita nyatakan dalam koordinat kartesius, memperoleh gambar seperti ini. Nah, dalam gambar ini jelas bahwa titik puncak dalam grafik ini itu sama dengan nilai y-nya, atau dengan kata lain bahwa titik puncak itu sama dengan nilai c. Jadi di sini nilai c-nya kita ketahui kan adalah 2. Jadi keberadaan titik puncak ini berada pada titik 2. Selanjutnya yang ketiga ialah grafik fungsi Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Pada fungsi kuadrat ini, grafik akan memiliki titik puncak X, Y sama dengan XP, YP. Nah, hubungan antara A, B, C dengan XP, YP ini sebagai berikut. Di sini terdapat sebuah rumus dalam mencari titik puncak dari XP, YP yang itu sama dengan min B per 2A, min B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi catatannya bahwa B kuadrat dikurang 4AC ini merupakan rumus diskriminan. Selanjutnya adik-adik, sifat-sifat grafik fungsi. Yang pertama ialah grafik terbuka. Nah, dalam gambar ini diperlihatkan kepada kita bahwa grafik terbuka itu ada 2, yakni terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Terbuka ke bawah ketika A-nya itu kurang dari 0, sedangkan terbuka ke atas ketika A lebih besar daripada 0. Selanjutnya yang kedua ialah titik puncak. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah maksimum. Nah, dapat kita lihat pada gambar nomor 1 bahwa titik puncak
pada grafik yang terbuka ke bawah itu berada di ujung atas. Jadi titik puncak ini tak lain adalah titik maksimumnya. Sedangkan jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik minimum. Kita kembali ke gambar yang pertama. Di sini jelas bahwa grafik yang terbuka ke atas, titik puncaknya yang di daerah bawah itu disebut sebagai titik minimum. Kemudian yang ketiga ialah sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Nah, kita lihat kembali di gambar nomor 1, adik-adik. Di situ telah jelas bahwa sumbu simetri ini itu merupakan garis yang membagi dua grafik kuadrat sama besar. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, untuk mencari sumbu simetri ini dapat kita temukan dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya yang keempat ialah titik potong sumbu Y. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa grafik itu memotong sumbu Y pada titik 0,C. Nah, titik dari 0,C ini adik-adik kita peroleh jika nilai X sama dengan 0 ini disubstitusikan ke dalam fungsi sehingga memperoleh Y sama dengan C. Nah, selanjutnya yang kelima, titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan kuadrat adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Yang pertama, jika D lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu di dua titik. Nah, dapat kita lihat di gambar yang di samping. Yang paling atas itu merupakan nilai diskriminannya lebih besar daripada 0, maka akan terbentuk dua titik pada grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua ialah ketika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X. Kita lihat di gambar yang kedua, gambar yang di tengah, itu terlihat bahwa grafik itu hanya menyinggung sumbu X saja. Dan yang terakhir, ketika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Kita lihat pada gambar paling bawah, itu grafik tidak memotong sumbu X, sebab grafik ini berada terletak di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan mengetahui cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Akan tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat ini. Yang pertama, jika diketahui titik potong koordinat x, y yang dilalui oleh grafik, maka fungsi kuadrat dapat ditentukan menggunakan persamaan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nilai a, b, dan c fungsi kuadrat diperoleh dengan proses substitusi atau eliminasi sistem persamaan tiga variabel. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu x, yaitu x1,0 dan x2,0, serta sebuah titik sembarang x, y, maka fungsi kuadrat dapat ditentukan menggunakan persamaan y sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Dan syarat ketiga ialah jika diketahui titik puncak xp, yp dan sebuah titik sembarang x, y, maka fungsi kuadrat dapat ditentukan menggunakan persamaan y sama dengan a dikali x dikurang xp kuadrat ditambah yp. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang telah saya sediakan dalam pertemuan kali ini untuk lebih memahamkan kita kepada materi fungsi kuadrat ini. Soal yang pertama ialah jika grafik y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai titik puncak 1,2, maka tentukan nilai a dan b-nya.
soal kedua, jika fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah 6X ditambah A ditambah 1 mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3, maka tentukan nilai maksimumnya. Dan soal yang ketiga, yaitu tentukan grafik yang melintasi min 1,3 dan titik minimumnya sama dengan puncak grafik dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, langsung saja kita jawab ketiga soal ini. Yang pertama, soal yang pertama, dalam soal ini kita dapat mengetahui bahwa titik puncak 1,2 itu dapat kita misalkan sebagai nilai X, Y-nya. Selanjutnya, rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal ini yaitu X sama dengan min B per 2A. Jadi perlu saya ingatkan bahwa rumus ini merupakan rumus sumbu simetri yang kita bahas sebelumnya. Sehingga terlebih dahulu kita perlu mengetahui nilai A, B, dan C-nya, yaitu dalam persamaannya terlihat A sama dengan 1, B-nya sama dengan B-nya sama dengan A, dan C sama dengan B. Sehingga nilai ini kita substitusi masuk ke dalam persamaan, yaitu 1 sama dengan min A per 2 dikali 1, sehingga diperoleh nilai A sama dengan min 2. Selanjutnya kita substitusi titik puncak 1,2 ini ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sehingga diperoleh 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah A dikali 1 ditambah B, sehingga didapatkan 1 sama dengan A ditambah B. Nah, adik-adik, selanjutnya dari persamaan baru ini yang di atas, kita substitusikan nilai A sama dengan min 2, sehingga 1 sama dengan A ditambah B, kan A-nya sama dengan min 2, sehingga diperoleh nilai B sama dengan 3. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, dalam soal nomor 2 ini dikatakan mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3. Jadi sumbu simetri X sama dengan 3 ini merupakan titik puncak yang berada di titik X sama dengan 3. Sebelum itu adik-adik kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya, yaitu A-nya sama dengan A itu sendiri, B sama dengan 6, dan C sama dengan A ditambah 1. Jadi nilai A ditambah 1 yang dalam kurung dalam persamaan ini merupakan nilai C. Nah, sehingga masing-masing nilai A dan A, B, C ini yang telah kita tentukan itu kita substitusi masuk ke persamaan min B per 2A sama dengan 3, sehingga didapatkan 6 per 2A sama dengan 3, atau dengan kata lain nilai A sama dengan min 1. Jadi sama dengan soal nomor 1 bahwa kita terlebih dahulu mencari nilai A-nya dengan cara mensubstitusi nilai ke dalam rumus sumbu simetri. Selanjutnya diperoleh nilai fungsi Y menjadi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X ditambah min 1 ditambah 1, atau sama dengan min X kuadrat ditambah 6X. Nah, selanjutnya adik-adik kita mencari nilai A, B, dan C-nya dari masing-masing dari persamaan baru min X kuadrat ditambah 6X ini, yaitu A sama dengan min 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai maksimumnya yaitu min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita substitusi nilainya menjadi min 6 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 kali min 1, sehingga diperoleh nilai akhir 9. Jadi nilai maksimum dalam soal nomor 2 ini adalah 9. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, dalam soal ini sama seperti pembahasan soal sebelumnya, kita perlu mengetahui nilai A, B, dan C pada
persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Selanjutnya, titik puncak dari persamaan ini adalah XP, YP sama dengan min B per 2A, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Jadi kembali saya ingatkan adik-adik, jadi rumus titik puncak yang kita gunakan kali ini merupakan rumus grafik fungsi yang ketiga yang sudah kita bahas tadinya. Sehingga nilai A, B, dan C tadi yang telah kita tentukan itu kita kasih disubstitusi masuk ke persamaan. Selanjutnya yang dalam kurung terlebih dahulu kita selesaikan, menghasilkan min 2 dikurang min 16 dikurang 12 per 4, sehingga memperoleh hasil min 2, min 1. Jadi min 2, min 1 ini merupakan titik puncaknya. Nah, selanjutnya adik-adik kita perlu mengetahui nilai A-nya dulu, yaitu dengan cara mensubstitusi nilai min 1,3, yaitu titik yang telah ditentukan dalam soal, dan XP, YP, yakni min 2, min 1 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh nilai 3 sama dengan A dikali min 1 dikurang min 2 kuadrat ditambah min 1. Kita operasikan sehingga menghasilkan A sama dengan 4. Selanjutnya adik-adik, grafik fungsi kuadrat yang akan terbentuk itu kita substitusi nilai A dan X dan XP ke dalam XP dan YP, yaitu min 2 dan min 1 ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP, yaitu menghasilkan 4 dalam kurung X ditambah 2 kuadrat dikurang 1. Nah, di sini X ditambah 2 kuadrat itu kita uraikan terlebih dahulu, sehingga dapat langsung kita substitusi, dapat langsung kita kalikan nilai 4 ke dalam kurungnya, sehingga diperoleh Y sama dengan 4X kuadrat ditambah 16X ditambah 16 dikurang 1. Jadi karena 16 kurang 1 sama dengan 15, maka hasil akhir yang kita peroleh yaitu X sama dengan 4X kuadrat ditambah 16X ditambah 15. Nah, adik-adik, cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Selamat belajar dan syukron jazakillah khairan atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.